saya berbincang dengan pimpinan pondok pesantren, Pak Kiai Mansuni, ibu pengasuh pondok nyamperin saya dengan salah satu santriawati. Beliau bilang, "Nak Lukman," katanya, "ini ada salah satu santri, dia orangnya cerdas, anak yatim, dia memiliki prestasi, juara pertama se-Kabupaten Lebak dalam bidang astronomi. Dia ingin kuliah, tapi dia dihadapkan dengan persoalan ekonomi. Bapaknya sudah meninggal." Hal yang membuat saya terdiam di situ. Ketika ibu pengasuh pondok ini menyampaikan, anak ini namanya Sarwati. Dia seringkali menangis di depan saya ketika menyampaikan keinginannya untuk kuliah. Dia seringkali menangis ketika melihat teman-teman sebayanya bisa kuliah, sedangkan dia tidak bisa. Dalam hati saya bilang, selama ini saya kemana gitu, tidak mengetahui persoalan seperti ini. Andai saja saya tahu informasi ini lebih awal, sekuat semampu saya akan coba mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait bahwa orang seperti inilah yang layak untuk disupport, untuk dibantu, untuk diantarkan, untuk menggapai cita-citanya. Tidak panjang lebar saya menjawab apa yang disampaikan oleh ibu pengasuh ponpes ini. Sambil saya menatap Sarwati ini, dia matanya berkaca-kaca, saya melihat ada keseriusan yang dalam, dia ingin kuliah. Saya menjawab, "Bu dan Sarwati, insya Allah sekuat semampu Lukman. Walau bagaimanapun Sarwati harus diantarkan agar bisa kuliah. Tentu bukan karena saya mampu, tapi saya meyakini bahwa ketika tujuan baik dan menempuh caranya dengan baik, insya Allah hasilnya pun akan baik." Dan teman-teman, poin yang bikin saya terdiam seribu bahasa, setelah ibu pengasuh pondok pesantren menyampaikan bahwa Sarwati ini besok akan ke Jakarta katanya, menjadi pembantu rumah tangga. Itu kalimat yang sangat menampar saya. Saya merasa bahwa jangan, ngapain ke Jakarta? Orang yang memiliki prestasi luar biasa, juara pertama astronomi se-Kabupaten Lebak, yatim, ada keseriusan ingin kuliah, tapi karena keadaan yang tidak mensupport, dia ke Jakarta untuk menjadi pembantu rumah tangga. Gila. Seandainya saya punya gaji bulanan, saya lebih baik biayai, karena layak Sarwati ini untuk kita berangkatkan. Jarang menemukan persoalan seperti ini. Anak yang ingin kuliah tapi kemudian dia dihadapkan dengan persoalan yang dia hadapi tanpa seorang ayah. Dan ini layak untuk kita bantu. Sampai kemudian Pak Janab, Kanit Intel Sobang, memotong pembicaraan tadi. "Bu," kata Pak Janab, "jangan, Sarwati jangan ke Jakarta. Tinggallah di rumah saya," kata Pak Janab, "untuk menjadi guru private anak saya sambil menunggu informasi beasiswa kuliah." Saya baru tahu informasi ini sekarang. Andai saja saya tahu dari dulu, ini sudah saya support. Ini kewajiban kita semua loh. Begitu kata Pak Janab.
Dalam hati saya sambil tersenyum, Allah itu baik. Allah lebih tahu pantasnya kapan saya bertemu dengan orang-orang seperti mereka. Nah, pelajaran inilah yang kemudian dapat kita ambil, bahwa ada berbagai persoalan di sekitar kita. Jangan dulu kita berbicara Ukraina, Rusia, dan yang lain sebagainya. Sekitar kita nih, sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Sesekali marilah kita menjadi manusia yang bermanfaat, yang bukan hanya sekedar tahu persoalan, tapi mari bersama-sama kita mengambil bagian untuk memberikan solusi atas persoalan yang ada. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada pelajaran yang dapat diambil. Bye.